sejak kita dalam kandungan. Dan itu tugas orang tua, terutama ibu. Terus bagaimana ketika kita semangatnya menuntut ilmu itu ketika usia-usia yang memang sudah tua? Itu tidak ada salahnya daripada tidak sama sekali. Tetapi kalau ditanya idealnya, terutama nasihat bagi pasangan-pasangan muda yang masih potensi punya keturunan lagi misalnya, ajaklah calon bayi itu untuk menuntut ilmu, karena kewajiban menuntut ilmu sejak di dalam kandungan sampai menjelang dimasukkan ke liang lahat. Berarti tidak ada alasan leren dari menuntut ilmu. Wah, aku wis tuwa, ngaji yang ngantuk saja, timbang isin sisan aku ora mangkat. Jadi ngalap ilmu itu intinya adalah bukan untuk mendapatkan ilmu. Yang paling terpenting adalah ngalap barokah. Ngalap barokah. Adapun ilmu yang kita dapatkan itu fadlun minallah, keutamaan dari Allah dari ikhtiar yang kita kerjakan. Tapi alhamdulillah rata-rata sekarang ini ya, orang yang semangat menuntut ilmu itu orang yang sudah tua-tua. Alhamdulillah. Nah, tinggal kita memotivasi sing nom-nom iki lho. Semangat golek ilmu. Karena apa kok kita disuruh menuntut ilmu? Karena ilmu itu hiasan bagi pemiliknya. Ilmu itu hiasan bagi pemiliknya. Orang yang tidak punya ilmu itu ibarat hewan. Laulal ilmu lakanan nas kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, menungso itu persis kayak binatang ternak. Yang membedakan makhluk Allah, yaitu manusia dengan makhluk Allah yang lainnya, itu ilmunya. Malaikat itu ilmunya yuk begitu, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, kecuali yang memang sudah diberitahu oleh Allah. Dulu pernah diadu antara malaikat dan Nabi Adam. Disuruh menyebutkan benda-benda semuanya. Adam bisa menyebutkan, malaikat tidak tahu karena dia mengetahui hanya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membedakan. Laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Kalau bukan karena itu, manusia itu kayak hewan ternak. Berarti apa? Ilmu itu hiasan bagi pemiliknya. Jadi kalau orang menuntut ilmu tambah sombong, tambah kemaki, sidik-sidik ngejak debat, berarti apa? Ada yang salah dalam niat ketika menuntut ilmu. Seharusnya endingnya dari menuntut ilmu apa? Dia lebih tawadhu, dia lebih takut kepada Allah, akhlaknya semakin baik, unggah-ungguhnya semakin bagus. Intinya di situ. Karena apa? Ilmu itu hiasan bagi pemiliknya. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Ilmu itu keutamaan dan pertanda bagi setiap sifat-sifat terpuji. Terutama di sini ilmu itu kan ada sifatnya fardhu ain, ada sifatnya fardhu kifayah, ada yang sifatnya hanya sekedar mutamimat, pelengkap saja. Ibnul Mubarak itu dia pernah mengatakan, ketika saya mendengar ada seseorang itu alim, pinter, saya tidak terlalu tertarik. Saya juga tidak menyesal ketika tidak bertemu dia. Tetapi yang aku sesalkan adalah ketika aku mendapatkan orang yang beradab, berilmu dan punya adab, aku akan menyesal manakala saya tidak mengenalinya. Berarti apa? Ternyata ilmu tentang masalah adab itu harus didulukan. Karena nanti akan bisa menghiasi pemiliknya. Nah, alhamdulillah kita di tempat ini juga diajarkan ilmu-ilmu adab, pemateri-pemateri yang masya Allah luar biasa.
kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah dimudahkan untuk menuntut ilmu. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Carilah ilmu, tambahilah ilmu setiap hari. Diusahakan tidaklah hari berganti hari kecuali ilmu kita itu bertambah. Agar supaya amal ibadah kita itu bertambah, jangan stagnan. Saiki sama 10 bulan yang akan datang ilmunya sama jangan. Sekarang sama hari kemarin sama jangan. Tidaklah hari berganti hari kecuali apa? Ada tambahan ilmu yang kita dapatkan. Ada tambahan maklumat yang kita dapatkan. Ada perbaikan ibadah yang kita tingkatkan. Karena kata Rasulullah apa? Diusahakan hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalaupun keadaannya sama, itu rugi. Kata Rasulullah Muhammad SAW, apalagi kalau hari kemarin lebih baik daripada hari ini. Waliyadzubillah. Karena hidup kita itu semakin hari, itu semakin berjalan menuju ajal. Semakin hari itu berkurang jatah usia kita itu. Sedangkan kita ini berjalan menuju siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah hari-hari berjalan menuju Allah itu semuanya menjadi lebih baik, baik dari kualitas ilmunya ataupun dari sisi kualitas ibadahnya. Contohnya misalnya, biasanya ada seseorang itu awal-awal sebelum menikah, itu biasanya kalau orang umum itu kan biasanya diawali dengan, kalau bahasa umum sih pacaran gitu ya. Itu yang didapatkan itu yang baik saja. Tetapi banjur menikah, biasanya yang didapatkan adalah masalah, kisruh terus. Nah, ini biasanya hampir rata-rata dialami oleh orang-orang yang awal menikah. Itu mesti kisruh, itu biasa. Tetapi apa? Jangan sampai pernikahan berjalan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kisruh terus. Ini kemungkinan tidak mau menuntut ilmu tentang keluarga. Paling tidak ya semakin hari semakin lebih baik lah. Kalau awal-awal nikah itu mungkin seminggu kisruh terus di sini. Paling tidak nanti berjalan 1 tahun berkurang jadi 5 dino, berkurang jadi sedih 4 dino terus sampai paling tidak kisruh itu sak minggu ping pisan. Enggak apa-apa. Enggak ada ceritanya rumah tangga kok ayem terus. Kadang sumur 50 barang bisa banding-bandingan gelas ya sik ono. Wonge ra keton. Wong emosi. Saya mendapati ya lucu ya. Saya punya mbah, mbah jadi umurnya 70. Iki seru karo bojone. Bumbu rumah tangganya seperti itu katanya. Yang penting diilmui saja ya, diilmui agar supaya kisruhnya itu menjadi pelajaran, menjadi pelajaran. Minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaid. Dan berenanglah di lautan-lautan faedah. Artinya apa? Kita itu dianjurkan untuk menuntut ilmu dimanapun. Jangan cukup kita ini mempunyai hanya satu guru. Kadang seseorang misalnya, dia di sekolahan Muhammadiyah misalnya, yang dia dengarkan hanya dari guru-guru Muhammadiyah. Adapun mungkin dari guru-guru yang lain itu nggak mau didengarkan karena anggapannya adalah bukan kelompoknya. Atau sebaliknya, mungkin ketika kita berkecimpung dakwah di Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin, sehingga yang didengar adalah apa? Guru-gurunya dari kalangan Nahdlatul Ulama. Dari luar itu tidak mau mendengarkan.
Ini ternyata sesuatu yang akan mempersempit dan akan membuat kasobiah pada sebuah kelompok dakwah. Karena apa? Ilmu itu ibarat lautan. Dan tidak semua orang itu diberikan semua ilmu. Sehingga tugas kita sebagai pencari ilmu berenang. Maksudnya apa? Mencari ilmu dimanapun, kepada siapapun, selama ilmu itu bermanfaat untuk akhirat kita dan juga dunia kita. Kalau ulama zaman dulu ditanya, gurunya ratusan lah. Saking okiye. Sehingga di situ dia bisa mengistimbatkan hukum. Lebih bijak, lebih adil. Siapapun menuntut ilmu. Sehingga ada kata-kata undur makola wala tandur mankola. Lihatlah apa yang disampaikan. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Nah, inilah sekat-sekat sekarang ini yang memang orang itu hanya fokus pada titik seorang guru dari golongan tertentu. Semua diambil. Selama itu baik, menambah akhirat kita, kebaikan akhirat kita, maslahatnya. Masa Allah kalau ditanya pengajian di Joglo itu alirannya, orang itu kadang tanya aliran gitu loh. Ya memang penting mengetahui manhaj dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau untuk kita, orang-orang umum dan lain sebagainya, ya selama mereka ngaji, dan ngajinya itu semakin dia takut kepada Allah dan untuk maslahat akhirat maupun dunianya, siapapun yang menyampaikan. Jadi kita itu terbebas, tidak terkungkung. Karena sifat manusia itu tidak akan pernah mungkin dia menguasai seluruh ilmu. Satu orang itu coba, nggak mungkin dia paham fikih, paham tafsir, paham hadis, paham tazkiyah, belum tentu, nggak mungkin. Kecuali dia akan memahami dari salah satu ilmu yang dia tekuni. Adapun yang lainnya itu mungkin hanya sekedar maklumat umum. Karena masing-masing itu diberikan oleh Allah faknya sendiri-sendiri. Masa Allah kalau dulu ada Allah yarham Ustaz Tri Asmoro itu, kalau kita ngaji keluarga sama dia, karena memang faknya di keluarga. Kisro karo bojo langsung lapor ke Pak Tri Asmoro. Nek karo kisro karo bojo lapor ke saya salah alamat. Paling banter nakon megatan. Jadi harus fas'alu ahla dzikri in kuntum la tanya yang memang di faknya gitu loh. Karena semua orang, sehingga inilah apa namanya kaidah agar supaya kita menuntut ilmu ke segala arah. Pengen tahu ilmu tentang perjalanan perkudaan itu Mas Slamet. Tanya Ustaz Ajri enggak bingung. Jare numpak jaran piye carane bingung, numpak angel. Bisa jiglok. Ya jadi itu tanya di faknya masing-masing. Makanya inilah sifat apa bagusnya ketika kita mencari ilmu dari ilmu yang kita butuhkan itu kepada siapapun. Karena ilmu itu sangat luas sekali. Contohnya misalnya kalau secara kelembagaan, kalau Iskarima itu lebih kepada Quran, ya. Kalau mungkin Pondok Salman lebih kepada fikih. Jadi punya faknya lah sendiri-sendiri gitu ya. Dan lain sebagainya. Kalau di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ada kejinan, cocoknya ke Ustadz Azri. Karena dia pemburu jin. Diundang tekan dinding. Masa sudah. Kalau tanya ke Mas Slamet jin, nggak tahu dia, malah kejinan lah. Faknya sendiri gitu ya. Ilmu itu luas. Nih Pak Giarno ilmunya kemana ini? YouTuber. Sehingga di sini ada sifat mutakamilah, saling melengkapi. Makanya bagusnya ketika dakwah itu apa bersama-sama Pak. Nih diopeni dewe itu ya abot.
Sehingga inilah kajian joglo ini harus disengkuyung bareng. Walaupun mas'ulnya itu Ustadz Azri, tapi kalau dia sendirian juga sulit. Tapi kalau disengkuyung bareng-bareng, ada sing bagian notoson, ana sing wangi resik-resik, ana sing bagian nyepaki jajan dan lain-lain. Kalau beliau sendiri ya gitu repot. Ya notoson, ya ngimami dhewe, ya ngisi dhewe, ya nguteri kotak dhewe, ngamplopi dhewe, bingung. Ada bagian-bagiannya. Ini sifatnya apa? Mutaka milah, saling melengkapi. Jadi hidup itu enaknya begitu loh, bareng-bareng. Nah, kalau itu kita paham ilmunya, urip yang paling enak itu urip bareng-bareng loh, Pak. Apa meneh teng desa. Masya Allah. Saya itu lebih seneng ya urip teng Jawa Tengah, kayak Jawa Timur, misalnya duwe gawe, mbah mantu, mbah sunatan, itu biasanya rekoso dhewe. Tapi kalau di tempat kita kan disengkuyung bareng. Ada tarunannya, jatuh nggak ada tarunan. Apa karang tarunan? Betul nggak Pak Giarra ya? Blinding kita aja. Oh sono, boleh gue dewi, ngono aja. Masya Allah. Berarti apa? Konsep urip bareng-bareng itu bagus. Dan ini semuanya ada ilmunya, ditoto. Kalau di tempat kita kumpulan RT masih jalan, Jawa Timur nggak ada kumpulan RT. Betul nggak ada. Ada RT seumur hidup. Ini tangmang pilihan. Aku gumun pas urip teng tangmang deh. Iki RT pilihan. Di tempat saya RT seumur hidup, ora mesti gelem masalahnya. Ini RT niku digaji napa mboten? Hah? Gaji ya sekarang. Pinten saulan? 4 juta. Aku yo gelem ya. Wes, saya tak jago RT tangmang weh. Daftar nggih. Nggih tak aja ya dengan tim sukses ini. Masya Allah. Bagus di tempat kita itu bagus. Saya katakan itu bagus. Teratur. Kebersamaannya. Mas Slamet aja kerasan hidup di sini ya Mas Slamet ya. Saya juga kerasan. Ustadz Aji juga pendatang. Dia aslinya Yaman. Orang Arab dia itu. Iya. Datang dari sini. Pak, antum bapak-bapak dan ibu harus bangga di tengah-tengah kita didampingi oleh orang Arab loh. Padahal kita orang Jawa. Tafaqquh fa innal fiqha afdalu qaidin. Pahamilah ilmu karena pemahaman itu adalah penuntun yang baik. Jadi ilmu itu akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Sehingga kalau ditanya orang-orang itu banyak mengerjakan sesuatu hal yang bid'ah misalnya, itu rata-rata mesti gak ada ilmunya. Alasannya pokoknya baik biar ngene yus ini ki. Padahal apa amalan itu harus sesuai dengan ilmu. Karena apa? Ketika seseorang itu berilmu, maka ilmu itu akan menuntut kita. Ilmu itu sebagai pemimpin kita yang mengarahkan kita. Nah, sehingga kewajiban menuntut ilmu kapanpun sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengatakan orang itu langsung musyrik ketika mengerjakan amalan-amalan syirik. Belum tentu. Karena hampir rata-rata itu faktornya apa? Tidak tahu ilmunya. Sehingga dia berdosa dari ilmu yang tidak ada pada dirinya. Nah, inilah tugas kita ya. Mengajak orang lain untuk ngaji. Tugas kita membuat pengajian. Tugas kita nyengkuyung pengajian. Ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin. Pahamilah ilmu karena pemahaman itu adalah penuntun terbaik menuju kebajikan dan takwa, dan ia juga penuntun yang paling lurus. Jadi supaya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajibannya adalah menuntut ilmu. Al ilmu hadi ila sunanil huda. Ilmu adalah tanda yang menuntun menuju sunnah-sunnah petunjuk. Wal khisnu yunji min jami'is sadaidi. Ia adalah benteng yang menyelamatkan dari segala kesusahan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an.
Karena satu orang yang faqih dan menjaga diri asadu ala syaitoni min alfi abidin, lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Orang-orang zaman dulu, Pak, sebelum orang-orang soleh, sebelum Kanjeng Nabi diutus, itu mereka masya Allah ibadahnya luar biasa. Bahkan mereka itu sampai sebutannya rahib atau rahib rohbaniyah, karena betul-betul menjauhi dunia untuk betul-betul beribadah kepada Allah. Bahkan diewangi tidak menikah, karena dianggap dengan menikah itu mengurangi jatah ibadah. Tapi ketahuilah, ketika mereka hanya mengandalkan ibadah-ibadah saja tanpa rajin menuntut ilmu, banyak yang tergelincirkan oleh setan. Sehingga agar supaya tidak terulang kedua kalinya pada umatnya Rasulullah, umatnya diwajibkan untuk menuntut ilmu atau belajar. Supaya apa? Ibadahnya itu terjaga dari godaan setan. Karena setan dari bangsa jin, setan itu lebih gampang menggoda manusia yang hanya rajin ibadah. Tetapi setan akan kesulitan manakala mengganggu seseorang yang dia mempunyai ilmu. Jadi orang-orang zaman dulu, orang-orang soleh banyak yang tergelincir. Itu karena ibadahnya. Karena apa? Mereka tidak sregep dalam menuntut ilmu pada waktu itu. Ada suatu saat dia rajin ibadah, naik turun untuk mengambil air wudhu dan lain sebagainya. Tiba-tiba pas naik ke atas, dia melihat ada gadis Nasrani. Nah, setan ngerti, wah ini cocok ini. Akhirnya apa? Timbullah perasaan syahwat dan lain-lain sebagainya. Singkat cerita, ahli ibadah ini keluar dari tempat peribadatannya untuk menikahi gadis Nasrani. Kata gadis Nasrani, kalau dalam agamaku nggak boleh kamu Muslim, bahasanya gitu ya. Semua agama itu Muslim yang dibawa Nabi. Adapun saya Nasrani. Akhirnya apa? Dia masuk ke agama Nasrani. Ketika dilangsungkan akad pernikahan, bahasanya ketika malam pertama dia mau mendatangi istrinya, kepleset mati. Gitu. Coba bayangkan, sudah hilang agamanya, sudah tercabut imannya, dunianya pun tidak didapat. Mudah tergoda karena hanya sekedar rajin ibadah tanpa mengilmui. Tapi agar supaya tidak terulang kejadian itu di zamannya Rasulullah, umatnya diwati-wati nang sreg gepo golek ilmu. Supaya apa? Setan itu tidak gampang mengganggu kita. Karena bagi setan mengganggu orang yang rajin ibadah tanpa ilmu itu lebih gampang daripada apa namanya? Mengganggu orang yang berilmu itu tadi. Inilah diantara tujuan kenapa pada malam hari kali ini kita menganjurkan tentang pentingnya menuntut ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi beberapa kaitannya dengan apa? Dengan ilmu. Nah, sekarang begini. Saya kok sudah tua. Nek disampaikan ustaz atau belas gak mudah masuk telinga kanan, metu telinga kiri. Pokok sing penting teko di majelis ilmu. Karena banyak orang-orang soleh zaman dulu itu 40 tahun tidak pernah absen pengajian. Itu biasa. Sampai 40 tahun. Sedangkan mereka biasanya menuntut ilmu setiap hari. Adapun kita di tempat kita ini mungkin sepekan sekali. Itu pun waktunya satu jam. Itu pun ono suguhan. Jadi enak lah. Lengkap enak. Kurang apa? Nek udan gak udanan. Masya Allah. Ben rodok semangat apa suguhane perlu ditambah? Kira-kira. Nggih. Nggo dhewe-dhewe kompak. Masya Allah, itu luar biasa Pak. Aku ngebayang ini
Kalau zaman dulu pengajian enggak ada sudah zaman dulu loh. Tapi sekarang Masya Allah ya. Apakah boleh ngaji? Lumayan lah, dan itu snack ya. Yang penting datang aja dulu. Siapa tahu nanti kita memperbaiki niat di majelis itu. Karena ada di Tawangmangu itu ada seseorang yang memang hadir di mana-mana pengajian, tapi tujuan apa golek? Snack. Udah apa-apa. Pak Karyono itu Pak, jadi si rambut kuda itu. Masa? Saya senang orangnya, masa luar biasa. Dia sampai tua belum menikah. Mungkin saking sergepin nuntut ilmu. Alasannya ngoten mawon gitu. Namun di batin rapayu sakit. Tapi masa Allah tidak apa-apa gitu loh. Terus saya katakan tidak apa-apa agar supaya apa? Sing penting kumpul blek bareng ngalah barokah. Karena apa? Tidaklah sebuah tempat di situ dibacakan ilmu, dibacakan ayat, dibacakan hadis kecuali akan turun rahmat karena malaikat itu turun. Dan akan pergi manakala kajian itu selesai. Kalaupun tadi sudah tua tidak mudeng, ketahuilah bahwa niatan wong tua itu kalau belum kesampaian akan disampaikan oleh Allah pada anak cucunya. Wes itu. Lah aku durung nikah. Piye? Misalnya. Ya mbok menawa dengan menuntut ilmu itu menjadi barokah di situ sambil berdoa kepada Allah karena waktu yang mustajab. Ya Allah, datangkanlah jodohku. Udah nikah belum yang kuning? Hah? Belum ya? Sama. Saya promosikan. Mbok menawa sing belakang ada yang dengar sapa ya sing kuning. Kayaknya perlu satu buat kayak biru jodoh gitu. Jodoh sakinah. Biru jodoh. Cocok nggak kira-kira? Cocok. Contohnya gini, yang penting gini aja. Buat biodata, nanti diserahkan aja ke Ustaz Aji, baru nanti kita proseskan. Sing bagian Yorve nanti Pak Giarno. Gitu. Ayu ora. Waduh. Bahayane ayu pek dhewe. Ada istrinya keceplosan, maaf ya. Mboten enten. Kayaknya cocok ya. Karena kadang ya ini pengajian jalan, tapi ya ditambah kegiatan yang lain tadi misalnya Jomblo Sakinah selain ada pengajian dari Rebo juga menerima jasa biru. Nih iki wis mlaku. Rukyah misalnya. Kan ada pakarnya Ustaz Ajit. Misalnya terus gitu. Sing tua-tua ampun nyetor biodata. Nyetor repot. Nah, ala kulli hal ini sedikit yang mungkin santai kita sampaikan tentang pertama dan perhatian kita terhadap saudara kita yang ada di bumi Syam, yaitu Palestina. Jangan sampai pikiran kita itu terbalik, yaitu pembelaan kita terhadap Israel wal iyadu billah. Nanti akan ditanya oleh Allah. Tapi biar bagaimanapun pembelaan kita terhadap saudara muslim Palestina. Yang kedua, saya memotivasi bagi saya pribadi, ayo semangat golek ilmu. Teko di pengajian walaupun tidak mudah, yang penting hadir. Karena di situ ada barokah. Hidup bareng-bareng itu barokai. Dan yang ketiga, buat menawa kedepannya ditambah program Jomblo Sakinah ini dengan biru jodoh insyaallah. Kan ada pakarnya Ustaz Ikhwan lagi. Sudah mencontohkan punya istri berapa? Ada yang pengen? Enggak ada yang pengen. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ya. Demikian yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.